pesan Tuhan ada tentang belumkah Anda mengetahuinya. Ketika saya mendengarkan suatu pertanyaan ini sepertinya suatu pertanyaan retoris. Suatu pertanyaan yang harusnya seolah-olah Tuhan katakan, bukankah seharusnya kamu sudah mengetahuinya? Kalau dalam bahasa Yunani ini memakai kata me. Me itu suatu ungkapan pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dijawab. Seharusnya sudah jelas jawabannya. Saya akan bacakan pesan Tuhan di minggu ini. Ada sesuatu yang baru yang sedang Tuhan lakukan untuk kita saat ini. Dan sesuatu yang baru itu Tuhan sedang menumbuhkannya. Tentunya semua orang senang jika diberi sesuatu yang baru. Kalau di dunia sosmed, toko online misalnya, mereka biasanya suka menuliskan untuk menunjukkan sesuatu yang baru, mereka pakai istilah BNIB. Brand new in the box. Artinya ini barang ini benar-benar baru. Masih segel. Belum pernah dibuka. Langsung dari pabriknya. Nah di situ kita bisa, kami atau saya biasa kalau belanja, kalau sudah baca BNIB biasanya sudah lebih diyakinkan. Oh ini barangnya fresh, baru. Bukan refurbished atau barang yang sudah diperbaiki, dijual kembali. Atau bukan barang lama yang dijual kembali. Pengertiannya ini barang betul-betul baru. Siapa sih yang tidak suka barang baru? Tapi kemarin juga ketika Komsel sempat dipertanyakan apakah yang baru itu selalu lebih baik. Nah, saya setuju kalau dunia yang memberikannya, yang baru belum tentu lebih baik. Mungkin yang baru itu kualitasnya lebih rendah. Bisa lebih kurang bagus dari yang sebelumnya. Tapi kalau saya perhatikan di Alkitab, firman Tuhan ketika Tuhan menyatakan aku akan memberikan sesuatu yang baru. Saya perhatikan yang dari Tuhan itu, sesuatu yang baru itu selalu lebih baik, selalu lebih indah, selalu yang terbaik yang Tuhan siapkan. Nah itu kita harus tanamkan di minggu ini. Nah kita lihat ayatnya di Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ya beberapa hamba teman rekan pengkhotbah sudah menjelaskan tentang hal ini. Pak Gembala juga sudah jelaskan. Ada sedikit yang mungkin akan saya ulang. Saya akan memberi judul yang pertama ini adalah jangan matikan bibit yang baru tumbuh. Jangan matikan bibit yang baru tumbuh. Sesuatu yang baru yang Tuhan katakan, lihat, perhatikan. Ada sesuatu yang sudah tumbuh di ayat 19. Ada sesuatu yang sudah tumbuh. Saya mulai membaca kembali mengenai sesuatu yang baru tumbuh ini di kitab Kejadian mengenai Nuh. Setelah berbulan-bulan, setahun lebih terombang-ambing, mendaratlah Bahtera Nuh itu di pegunungan Ararat. Tapi air belum surut. Masih menunggu berapa hari lagi, berapa puluh hari lagi. Kemudian ketika Nuh melihat kemungkinan ini sudah mulai surut, maka dia mulai mengeluarkan seekor burung gagak, untuk survei apakah tanah ini sudah kering. Tapi rupanya burung gagak ini pulang, pergi, dan akhirnya tidak kembali. Tidak jelas apa yang terjadi. Maka dikeluarkanlah seekor burung merpati. Diterbangkanlah. Beberapa hari balik, kelihatannya belum ada tanda-tanda kehidupan. Tapi suatu hari, ketika burung itu pergi, ia kembali dan membawa sepucuk daun. Dikatakan di situ adalah daun pohon zaitun. Ini adalah sesuatu yang baru. Ketika sebuah pohon mulai tumbuh, ada sebuah pucuk daun yang hidup, yang mulai bertumbuh. Di situ Tuhan menyatakan pada Nuh, sudah mulai ada kehidupan di luar. Jadi sesuatu yang baru tumbuh itu, mungkin kelihatannya kecil.
mungkin tidak terlihat dengan mata jasmani kita sehari-hari. Kita tidak peduli untuk sesuatu yang kecil itu. Dianggapnya biasa-biasa saja. Apa sih signifikannya? Mungkin belum ada perubahan. Di Babel, bangsa atau suku Yahuda ini ditawan dan Tuhan katakan harus 70 tahun. Dan itu dikatakan langsung kepada Nebukadnezar. Ibu Bapak bisa baca nanti. Ini Nebukadnezar tahu persis 70 tahun adalah waktu yang Tuhan berikan kepada suku Yahuda untuk ada di dalam pembuangan. Tapi mereka kelihatannya sudah tidak ada pengharapan. Hidup sebagai tawanan, hidup sebagai hamba, sebagai budak. Tapi Tuhan katakan, lihat, pucuk itu sudah ada. Pucuk itu sudah tumbuh. Harapan itu sudah ada. Engkau akan kembali setelah 70 tahun. Dan Tuhan nyatakan akan ada pemulihan. Nah ini juga boleh menjadi suatu harapan bagi kita. Ada sesuatu yang baru. Ada suatu pemulihan yang akan terjadi. Ada sesuatu yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Nah kemarin Bapak Stefanus sudah jelaskan bagaimana kita bisa mengetahuinya kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Bapak Gembala juga sudah jelaskan. Harus ada iada atau ginosko, suatu hubungan yang erat. Sehingga kita bisa peka, bisa tahu Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Mari kita lihat di Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 32 sampai 33. Kadang-kadang ketika saya baca firman Tuhan di Alkitab, kadang-kadang bingung. Mengapa manusia itu harus selalu mengulangi kesalahan lagi. Kitab Amsal katakan sebenarnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Berulang-ulang. Tetapi sayangnya yang diulang itu suatu kesalahan, suatu kejahatan di mata Tuhan sehingga harus dibuang berkali-kali. Bangsa Israel dibuang. Pertama harus ada di Mesir jadi budak. Keluar. Dimerdekakan, diberi tanah Kanaan. Kembali berbuat dosa. Kembali dibuang. Yang satu dibuang ke Asyur. 10 suku. Kedua suku dibuang ke Babel. Berulang-ulang. Matius pasal 24. Ayat 32 sampai 33. Ini Tuhan Yesus yang katakan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, atau dengan kata lain, kamu harusnya sudah tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Jadi Tuhan katakan sebenarnya kamu tuh harusnya sudah tahu. Hanya kamu mengeraskan hati. Tidak mau disadarkan, tidak mau ditegur, tidak mau diperbaiki. Nah, ketika setiap tahun 1890-an atau mendekati tahun 1900, ada seorang Yahudi namanya Theodor Herz. Dia seorang jurnalis yang mencetuskan suatu ide atau keinginan supaya semua bangsa Israel kembali berkumpul sebagai satu negara. Nah kita ketahui, saya sempat tadi juga cek, ternyata setelah peristiwa terbakarnya Bait Allah tahun 70, seperti yang dikatakan oleh Yesus, semua akan dihancurkan. Maka bangsa Yahudi terbencar ke seluruh dunia. Dan sebagian memberontak terhadap bangsa Roma yang disebut dengan kaum Selot. Tetapi ternyata dalam sejarah banyak yang mengungsi, terutama ke daerah Eropa dan kemana-mana. Dan kita ketahui mereka secara finansial, secara materi, mereka diberkati Tuhan. Mereka boleh katakan terpencar, tapi mereka kaya. Mereka kaya raya dan mereka sukses. Dan Theodor Herz ini mengajak, mengapa kita tidak balik dengan yang gerakan disebut dengan Zionisme atau kembali ke Sion. Seperti yang pemazmur katakan, kembali ke Sion. Mendapatkan kembali kemuliaan Tuhan. Tetapi rupanya hal ini tidak terlalu digubris, tidak terlalu berjalan. Sampai terjadilah Holocaust atau pembantaian 6 juta umat Yahudi. Akhirnya mereka memutuskan kita harus balik. Balik ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Dan saat itu dikuasai oleh Inggris. Karena Inggris waktu itu menang dari kerajaan Ottoman dan beberapa negara Eropa berkuasa atas tanah yang disebut sekarang Palestina itu.
Jadi mereka mulai balik. Jadi ini suatu tunas baru yang banyak yang menafsirkan ayat Matius 24 ini. Suatu tunas baru yang sudah muncul, sudah hidup kembali, sudah bertumbuh kembali. Dan kita ketahui tahun 1948 mereka merdeka, nyatakan diri sebagai negara yang merdeka, diakui, dan berilah negara Israel. Jadi suatu negara yang sulit kita membayangkannya, bagaimana mungkin sesuatu yang sudah terbencar, hilang. Terutama suku yang ke-10 itu sejak sekitar 700 sebelum Masehi mereka sudah dibuang ke Asyur. Dan di situ mereka sudah dibencarkan oleh Asyur, sudah kemana-mana, sudah tidak terlacak jejaknya. Yehuda sekitar 500 lebih ditawan, tapi mereka balik. Dan makanya kita mengenal kitab Nehemia. Mereka balik dan mereka mulai membangun kembali. Tetapi bagaimana suatu bangsa di tahun 1948 bisa berkumpul kembali menjadi satu bangsa yang utuh kembali? Tidak mungkin. Secara manusia tidak mungkin. Tetapi ini yang Tuhan janjikan. Aku akan menumbuhkan sesuatu yang baru. Atau akan membuat jalan yang Tuhan katakan. Akan membuat jalan, akan membuat sesuatu, akan membuat sungai-sungai. Jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang gurun, sesuatu yang, atau di padang belantara, sesuatu yang ya kita sudah dengar beberapa hari ini. Nggak masuk akal. Tapi kenapa saya bawakan tentang berdirinya negara Israel ini? Karena ada satu mujizat. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi ketika Tuhan menjanjikan sesuatu yang baru itu, maka kita bisa lihat dan kita harus akui. Baik secara sejarah, secara rohani, secara kenyataan pun kita bisa lihat. Tuhan bekerja dan Tuhan nyatakan kalau dia buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati umatnya, menumbuhkan sesuatu yang baru lagi buat umatnya. Memang kita kadang-kadang untuk sesuatu yang kecil, kita kadang-kadang tidak berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, masalah saya ini besar. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memulihkan? Nggak mungkin Tuhan. Wah, sudah pakai bermacam-macam cara. Dan untuk sesuatu yang kecil kita cenderung untuk meremehkan. Kadang-kadang mungkin sudah ada perubahan. Di pasangan kita misalnya, di anak kita, di perusahaan kita. Tapi kita anggap itu nggak mungkin lah. Masih jauh Tuhan. Terlalu jauh jurangnya untuk bisa dicapai. Nah ini yang sering kita lakukan. Sama seperti yang suku Yehuda ini lakukan di Babel. Tidak mungkin. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan bangsa yang sudah hancur, sudah habis-habisan. Bahkan ketika waktu itu tuh kerajaan Babel mengangkat suatu raja di Israel. Raja itu pun memberontak dan ditawan akhirnya, mati. Sedekia, hancur. Akhirnya tidak ada raja di Israel, selesai. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tapi Tuhan katakan, masih ada. Perhatikan yang kecil itu, sesuatu yang mulai tumbuh itu, jangan anggap enteng. Walaupun baru sedikit perubahannya, walaupun tidak signifikan perubahannya. Coba kita lihat Matius pasal 13, ayat 31 sampai 32. Matius pasal 13, ayat 31 sampai 32. Di situ Yesus mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan. Lain kepada mereka katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Biji sesawi itu biji yang sangat-sangat kecil. Saya pernah melihat lebih kecil dari biji wijen. Kecil sekali. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah bertumbuh, sudah tumbuh, sudah mulaikan tunas, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Apa yang kita anggap kecil, buat Tuhan itu bukan sesuatu yang kecil. Tuhan sudah tahu dan sudah menjanjikan. Suatu hari akan menjadi besar. Suatu hari akan berdampak. Dan suatu hari akan menghasilkan. Oleh karena itu, jangan matikan bibit tunas yang sudah mulai bertumbuh itu. Kemarin di Komsel katakan kita harus menyiramnya, merawatnya, memupuknya, menumbuhkannya. Ada keterlibatan kita di dalamnya. Tuhan janjikan, Tuhan sediakan.
tetapi kita harus bertindak. Salah satunya lewat iman. Ada peran iman yang perlu ditumbuhkan. Kita sering mendengar, iman itu seperti bibit yang ditaburkan di pinggir jalan. Dan di mana bibit itu akan tumbuh? Apakah di tempat yang berbatu-batu, tempat yang kering, atau di tanah yang subur? Tanah yang dikelola, yang dirawat, sehingga bibit itu bisa tumbuh, menghasilkan, menjadi pohon yang besar. Tapi tidak mungkin Tuhan, kalau bibit mungkin ya, kita rawat, bisa tumbuh. Tapi kalau masalah yang besar ini, kalau janji Tuhan tentang yang baru ini, kita pun belum lihat dan kita mungkin kita pun belum sepenuhnya percaya. Apa benar Tuhan? Tuhan janjikan sesuatu yang baru. Terlalu besar masalahnya. Belum kelihatan sama sekali. Kita lihat di Markus pasal 9 ayat 23 sampai 24. Apakah kita harus mengulang sama seperti orang Israel yang jatuh bangun dalam kehidupan ini? Berulang lagi. Satu kali tidak cukup, 2 kali jatuh. Apa harus selalu begitu? Atau kita mulai percaya dengan iman kita bahwa Tuhan akan pasti jadikan sesuatu yang baru itu. Di Markus pasal 9 ayat 23 dan 24, di situ ceritakan ada seorang bapak yang punya anak yang dirasuk. Dan dia anak ini menyakiti dirinya sendiri. Dan bapak ini sudah minta tolong kepada murid-murid Yesus, tapi mereka tidak bisa mengusir setan ini. Dan yang menarik, ketika Yesus datang dan bapak ini komplain, Yesus menjawab dengan jawaban ini. Jawab Yesus, katamu, kata bapak itu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Iman memegang peranan yang sangat penting. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang baru, kadang harus dengan iman. Harus dengan iman. Iman itu yang bisa membuat kita melihat sesuatu yang belum kita lihat. Perlu iman. Bapak ini sebelumnya tidak punya iman. Dia katakan, mana mungkin? Buktinya nggak bisa. Murid-muridmu pun tidak bisa. Tapi Yesus menjawab dengan keras. Dia katakan, tidak mungkin buat Tuhan, buat orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Jadi untuk menguatkan iman kita dan supaya bibit ini bisa bertumbuh, ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, di Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 11, sejalan dengan apa yang dikatakan Tuhan di kitab Yesaya ini. Di Yesaya pasal 43 ayat 18 Tuhan katakan, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Paulus mengingatkan kembali di Kolose di pasal 3 ayat 9 sampai 11, kita akan baca. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 11. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan. Di sini Paulus mengatakan, kamu seharusnya sudah menanggalkan manusia lama, kelakuannya. Ayat 10, dan telah atau sudah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang mereka, tetapi Kristus adalah semua dan dalam segala sesuatu. Di sini Paulus menekankan sekali, buang yang lama, kamu sudah ada dalam baru, di dalam Kristus. Apa yang lama itu? Kebiasaan lama. Teman-teman lama. Teman-teman yang menjadi jangkar. Mau ke bawah. Selama masih di situ. Bukan di dalam Kristus, tapi masih mengandalkan teman. Masih mengandalkan kebiasaan lama. Masih mengandalkan koneksi lama. Tuhan katakan, kamu tidak akan bertumbuh. Tetap di situ. Jadi
situlah situ menjadi kerdil. Ada sebuah buku, judulnya The Power of Habit. Ya, ini cuma ringkasannya saja. Jadi di buku itu disebutkan bagaimana kita bisa membuang kebiasaan-kebiasaan lama. Ini secara umum. Secara umum. Nah, di buku itu disebutkan untuk membuang kebiasaan lama, maka seseorang itu harus membuat kebiasaan baru. Untuk membuang yang lama, kita harus membuat yang baru. Misal, guru saya waktu saya SMA, dia katakan begini, dia adalah seorang perokok berat. Bagaimana dia bisa melepaskan rokoknya itu? Dia katakan, maksudnya dia bersaksi. Dia katakan dia mulai mengganti rokoknya dengan permen. Jadi setiap kali dia mau merokok, dia ganti dengan permen. Dia katakan bukan saya suka permen, tapi ini untuk membuat kebiasaan yang baru, supaya saya tidak merokok lagi. Itu secara manusia. Tapi Tuhan katakan, bagaimana seorang bisa mendapatkan kebiasaan yang baru, bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Kita baca di Efesus pasal 4, ayat 22 sampai 24. Paulus mengatakan, kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Di sini katakan dalam roh dan pikiran. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Alkitab mengatakan selain secara manusia membuat kebiasaan yang baru, di sini katakan karena roh. Ada roh Allah, itu yang membuat seseorang bisa membuat kebiasaan yang baru. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga bibit supaya tidak mati, terus bertumbuh. Yang kedua adalah dengan memperbaharui kekuatan kita di dalam Tuhan. Yesaya pasal 40. Jadi ini ayat ini berbicara tentang seseorang bagaimana bisa mendapat kekuatan yang baru. Tuhan katakan seperti Raja Wali. Ini ayat yang terkenal. Jadi Tuhan berikan kekuatan yang baru seperti seekor Raja Wali yang bisa terbang tinggi, di mana dia bisa memperbaharui dirinya sendiri. Dia akan meninggalkan segala sesuatunya dan dia akan membuat paruh yang baru, cakar yang baru, di mana dia bisa mendapatkan kekuatan itu. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari seekor burung Raja Wali ini ketika dia memperbaharui dirinya? Yang pertama dia mau diproses. Sesuatu yang baru adalah sesuatu yang kita belum tahu, tetapi itu merupakan kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengalaminya dengan proses seperti burung Raja Wali ini. Bukankah Tuhan juga selalu mengatakan, perhatikan burung di langit. Telitilah hal-hal yang kecil. Yang mungkin menurut kita itu ada sesuatu yang biasa terjadi. Tapi Tuhan katakan, lihat, bukankah mereka tidak menuai, tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Ada sesuatu yang ilahi, yang bekerja. Ya itu yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Jadi jangan matikan bibit yang baru tumbuh. Jangan menganggap kecil sesuatu yang tidak kelihatan, yang belum kelihatan, yang sedang Tuhan tumbuhkan. Dan jika sudah kelihatan, jangan anggap remeh, tapi harus kita pelihara. Dan untuk meliharanya kita perlu kekuatan dari Tuhan. Mulai membuat kebiasaan-kebiasaan yang baru. Sesuatu yang baru itu perlu suatu penanganan yang baru. Sebagai penutup, Ibu Bapak mungkin masih ingat peristiwa Pentakosta. Berapa banyak Pentakosta orang yang mengalami zaman Tuhan. Di loteng, tempat mereka setiap hari berkumpul, berdoa, memuji Tuhan. Mungkin tidak terlalu banyak. Kalau kita pelajari mungkin sekitar 100 atau 120 orang yang rutin datang, kadang-kadang malah kurang. Tapi kurang lebih jumlahnya sekitar segitu. Tapi lihat, ketika yang kecil itu
dipelihara. Ketika yang kecil itu ditumbuhkan, maka ketika Petrus berkhotbah, 1 kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dari sesuatu yang kecil. Berapa banyak jemaat di Antioquia? Jemaat yang kecil. Tapi mulai dari Antioquia, maka gereja bertumbuh ke seluruh dunia. Mulai dari yang kecil. Jangan anggap sesuatu yang kecil ini remeh. Jadi kalau kita bisa melihat yang kecil ini dari Tuhan, maka peliharalah, tumbuhkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.